Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa ala ikhwanih. Yang kami hormati para habaib, para masyayikh, para asatidz yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih mengikuti rangkaian dari Arba'in An-Nabawiyah. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahihil Bukhari pernah menjelaskan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Nabi Muhammad SAW membuat satu majelis, dan satu majelis itu ada 3 kelompok. Yang pertama, orang yang duduk mendengarkan majelis sampai dengan selesai. Yang kedua, dia datang ke majelis tapi malu-malu. Dan yang ketiga, dia berpaling dari majelis tersebut. Hal itu dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala ukhbirukum binafari thalatha. Maukah kalian saya beritahukan 3 golongan tersebut? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awullah. Adapun salah seorang di antara mereka, dia duduk mendengarkan majelis tersebut sampai dengan selesai. Fa'awa ilallahi fa'awullah. Maka orang itu menolong agama Allah, maka Allah pun akan bantu kepadanya. Wa amma tsaniyatu, adapun orang yang kedua, fastahya Allahu minhu. Orang itu malu, maka Allah pun malu dari dia. Wa amma tsalitsatu, adapun yang ketiga, fa'aradallahu anhu. Orang itu berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata dalam sebuah perkataan yang sangat indah, "Lau 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi lajaladuna alaina bisuyuf." Seandainya para raja mengetahui, anak para raja mengetahui, ma nahnu fi, tentang kenikmatan yang kita rasakan duduk di majelis seperti ini, lajaladuna alaina bisuyuf, pasti mereka akan menebas kita dengan pedang-pedang mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita duduk di tempat ini dalam rangka cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena semua orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi buktikan apakah kita benar-benar cinta ataupun tidak. Seorang penyair Arab mengatakan, ijtajtabaka dumu'u fi hududin tabayyana man baka mimman tabaki, wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirru lahu bidzaka. Jika air mata telah menetes, maka benarlah orang yang menangis dan berpura-pura menangis. Wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirru lahu bidzaka. Setiap orang bisa mengaku mempunyai hubungan dengan si Laila, akan tetapi Laila tidak mengaku mempunyai hubungan dengannya. Seorang penyair Arab juga mengatakan, laisya sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Sesuatu itu bukan engkau mencintai, tetapi yang paling penting adalah engkau dicintai. Karena cinta kadangkala bertepuk sebelah tangan. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita berusaha menghadiri diantaranya Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ada beberapa orang yang tidak akan masuk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata al-'aq, tidak akan masuk surga. Yang pertama apa? Al-'aq,
orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin kita berpikir orang kadangkala durhaka masih anak-anak, remaja, tapi dewasa kadangkala dia tidak menyadari. Kadang kalau dia sudah punya istri, punya anak, dia lupa kepada kedua orang tuanya. Marilah kita melihat siapa itu Uwais Al-Qarni, seorang yang mustajabud doa, orang yang diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Uwais Al-Qarni ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, apa ditanyakan kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, mengapa engkau menangis? Apa kata Uwais Al-Qarni? Saya menangis bukan karena ditinggalkan oleh kedua orang tua saya, tetapi saya menangis karena dua hal. Yang pertama, saya kehilangan doa yang mustajab, dan yang kedua adalah saya kehilangan ridho dari kedua orang tua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan surga, bahkan suatu ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berjihad di jalan Allah. Bayangkan jihad ini ibadah yang sangat besar. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kedua orang tuamu ada? Naam ya Rasulullah. Maka kata orang tersebut, pergilah kepada kedua orang tuamu, fafihima fajahid, maka kepada mereka berdua kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Orang yang tidak akan masuk surga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang apa? Qattat, namam, orang yang suka namimah, suka mengadu domba. Masya Allah ya, kalau sekarang ada kurir, orang yang menyampaikan barang di zaman sekarang yang dinamakan juga namam, apa? Dia kurirnya syaitan ya, suka menyampaikan berita agar orang tersebut bercerai-berai, agar orang tersebut berselisih, menyampaikan berita-berita yang disampaikan kepadanya. Bayangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kalian suatu berita, hendaklah kalian tabayyun. Bayangkan di zaman Rasulullah, pada saat itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat itu kullu sahabati udul, seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah adil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk tabayyun dan tasabbut, untuk mengklarifikasi berita. Apa tujuannya? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai berita yang masuk kepada kita itu menyebabkan kita menyesal dengan apa yang kita simpulkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah golongan-golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga. Dan insya Allah dengan kita senantiasa menghadiri majelis-majelis seperti ini, setelah itu ada ceramah, insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kepada kita, dan Rasulullah SAW senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, saya meminta kepadamu untuk cinta kepadamu dan cinta orang-orang cinta kepadamu. Itulah doa yang dibimbing oleh Rasulullah SAW. Mungkin saja bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau ada salahnya maka itu datang dari syaitan laknatullahi alaih. Dan dari diri saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.